Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iin Fasya Nihayati, mahasiswi jurusan Tadris Kimia IAIN Tulungagung, nomor induk mahasiswa 1222121834041. Di sini saya akan memaparkan materi kelas 11 yaitu minyak bumi. Kompetensi dasar dan juga tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada materi minyak bumi seperti tertera pada gambar. Pengertian minyak bumi. Minyak bumi atau emas hitam adalah cairan kental berwarna coklat gelap atau kehijauan yang mudah terbakar yang berada di lapisan atas dari beberapa area di kerak bumi. Dua gambar berikut menunjukkan bagaimana minyak bumi terlihat. Minyak bumi juga merupakan komoditas hasil tambang yang sangat penting peranannya dalam kehidupan manusia, terutama sebagai sumber energi. Minyak bumi terbentuk dari pelapukan sisa-sisa organisme seperti tumbuhan, hewan, dan jasad-jasad renik yang tertimbun di dalam dasar lautan bersama lumpur selama jutaan tahun. Minyak bumi disebut juga sebagai bahan bakar fosil karena berasal dari sisa-sisa organisme. Bahan bakar fosil tergolong sumber daya alam yang tak terbarukan, sebagaimana proses pembentukannya yang sangat lama. Komposisi dari minyak bumi yaitu sekitar 90 hingga 97% minyak bumi tersusun dari senyawa hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon di dalam minyak bumi yaitu golongan alkana. Dan komponen kecil lainnya selain hidrokarbon adalah senyawa-senyawa karbon yang mengandung oksigen, belerang, ataupun nitrogen. Proses pengolahan minyak bumi yang pertama yaitu pengeboran. Pengeboran dilakukan, kemudian akan ditemukan minyak bumi yang akan bercampur dengan gas alam. Proses yang kedua yaitu pemisahan. Jadi, minyak bumi yang bercampur dengan gas alam tadi dipisahkan dari antara gas dengan cairan kental hitam yang berbau. Nah, cairan kental hitam yang bau itu tadi dinamakan minyak mentah atau crude oil. Minyak mentah atau crude oil tidak dapat digunakan secara langsung, maka harus melalui proses pemurnian atau refining dengan distilasi bertingkat. Prinsip distilasi ini adalah pemisahan komponen-komponen campuran berdasarkan perbedaan titik didih sehingga diperoleh kelompok-kelompok komponen dalam rentang titik didih tertentu yang disebut fraksi-fraksi. Berikut ini merupakan gambaran dari distilasi bertingkat. Sesuai dengan pengertiannya tadi, distilasi adalah pemisahan komponen-komponen campuran berdasarkan perbedaan tingkat titik didih. Maka pada gambar itu ditunjukkan pada titik didih 20 derajat Celcius akan dihasilkan gas-gas petroleum. Pada titik didih 40 derajat Celcius akan dihasilkan ether petroleum. Pada tingkat titik didih 70 derajat Celcius akan dihasilkan bensin atau gasoline. Pada titik didih 120 derajat Celcius akan dihasilkan minyak tanah atau kerosin. Pada tingkat titik didih 200 derajat Celcius akan dihasilkan minyak solar. 250 derajat Celcius akan dihasilkan minyak diesel. 300 derajat Celcius akan dihasilkan pelumas dan juga lilin. Pada 600 derajat Celcius akan dihasilkan minyak bakar dan juga aspal. Berdasarkan proses distilasi bertingkat tadi, ketika titik didih mencapai 20 derajat Celcius akan dihasilkan gas. Nah, gas ini berfungsi sebagai bahan bakar gas LPG yang sering kita gunakan di kehidupan sehari-hari dan juga bahan baku sintetis senyawa organik. Kemudian pada titik didih 30-90 derajat Celcius akan dihasilkan ether petroleum yang bermanfaat sebagai pelarut dan cairan pembersih. Pada titik didih 40-180 derajat akan dihasilkan bensin atau gasoline, yaitu bahan bakar kendaraan bermotor, mulai dari motor, mobil, truk, dan lain-lain. Kemudian pada titik didih 70-180 derajat Celcius akan dihasilkan nafta, yaitu bahan baku sintetis senyawa organik.
Kemudian pada titik didih 180 sampai 250 derajat Celcius akan dihasilkan kerosin atau minyak tanah, digunakan untuk bahan bakar jet dan bahan bakar kompor parafin. Pada titik didih 250 sampai 300 derajat Celcius akan dihasilkan minyak solar dan minyak diesel, berfungsi untuk bahan bakar kendaraan bermesin diesel dan bahan bakar tungku di industri. Pada titik didih 300 sampai 350 derajat Celcius akan dihasilkan minyak pelumas yang digunakan sebagai oil dan pelumas. Pada titik didih lebih dari 350 derajat Celcius akan dihasilkan lilin, yaitu bermanfaat sebagai petroleum jelly dan lilin parafin untuk membuat lilin, kertas berlapis lilin, lilin batik, dan bahan pengkilan seperti semir. Pada titik didih lebih dari 350 derajat Celcius akan dihasilkan minyak bakar yang berfungsi sebagai bahan bakar kapal, pemanas industri, dan pembangkit listrik. Kemudian dihasilkan pula pada titik didih lebih dari 350 derajat Celcius yaitu bitumen atau aspal yang berfungsi sebagai material aspal jalan dan atap bangunan. Sekian, itu tadi pemaparan dari saya berisi tentang materi minyak bumi, mulai dari pengertian minyak bumi, pembentukan minyak bumi, komposisi minyak bumi, proses pengolahan minyak bumi, dan juga kegunaan dari minyak bumi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.